Halo, ketemu lagi di Offside Duo dan mengucapkan selamat untuk Il Nerazzurri KW biru hitam dari Italia yang menjadi juara Europa League setelah mengalahkan tim yang katanya lagi OP banget, Invincibles. Tapi ternyata semudah itu ya, ternyata dikalahin. Nih, Dan layak kalah. iya, gila. Gue nggak ngeliat dia bisa ngembangin permainan ya. Tapi dari 20 menit pertama itu kelihatan banyak salah passing, dipotong-potong, bola nggak nyampe. Tapi faktor pressingnya juga bagus ya Coach Atlanta. Gila loh, gue bilang mereka kayak mesin loh. Sebenarnya gue rasa ini ada faktor meremehkan. Ya Dalam arti mereka tidak punya plan B pada saat mereka di press. Harusnya nonton match lawan Liverpool. Iya, Liverpool yang mereka gituin. Liverpool di press, Liverpool long ball. Iya. Ya kan? Iya. Mereka tidak bisa memanfaatkan ruang, terlalu textbook. 3 pemain ini, 2 turun, 5 ngepres. Iya. Ya kan? Iya. Ya 3-nya melebar karena wingback-nya kan ke atas. Ya kan? Iya. Jadi 5 yang ngepres, benar-benar 5 yang ngepres, nggak bisa long ball. Iya. It's very simple kan sebenarnya. Lu buka ruang. Jadi let's say yang 2 di tengah ini geser ke kanan. Kan ada ruang. Iya. Strikernya turun. Winger kirinya turun. Iya, gila tadi. Ngerti nggak? Iya. Nah, di situ kan kalau lu pegang bola, lu create ruang untuk yang ke depan tadi. Ini sistem futsal 4-0. Jadi di futsal itu ada kalau 4 pemain kan di belakang, kan biasa 1-2-1 apa, itu 2-2, 1-2-1 ya kan. Lu di press habis, ini passing ke depan, balik lagi passing ke depan. Lu create karena ruang kecil, lu create ruang. Di situ lu bisa keluar dari tekanan. Iya. Ngerti nggak? Nah, tapi ya gue Jadi bilang dengan 4-0 itu, dengan Iya, 4 pemain yang membentuk. kan kembali lagi ke basic. Sepak bola adalah memanfaatkan ruang. Iya. Kalau lu nggak punya ruang, lu create ruang. Tadi nggak dikasih ruang untuk bermain. Iya. Dicoba long ballnya nggak nyampe. Second ball juga kalah mulu. Frimpongnya juga kecil. Betul. Second ballnya juga kalah mulu. Oke, lu pindah ke plan B. Plan B adalah buka ruang, tengah kosongin, buat striker yang turun, Iya. buat Wirtz turun, buat Frimpong turun. Iya. Oke, biar mungkin wingback-nya bisa ke depan. Iya. Nggak dilakukan. Jadi selama 90 menit, ya gitu-gitu aja. Tapi babak kedua mereka sempat tengahnya Iya. dikosongin ya. Jadi kayak Betul. 4-1-4 gitu ya untuk jembatanin kan. Sempat tapi ya, it's not enough. Karena gini, dalam pertandingan itu, kita kan mantan pemain, walaupun levelnya amatir. Kalau kita masuk pertandingan, awal-awalnya udah nggak enak. 1 match nggak enak. Susah memang ya. Harusnya memang dengan permainan yang babak kedua mencoba kosongin tengah itu dengan pemain yang ada di babak pertama gitu. Karena babak kedua kan dia masukin 2 striker tambahan kan. Si Lozek sama si Patrick Schick kan. Jadinya emang kayaknya untuk bermain seperti itu susah memang. Boniface udah masuk duluan. Sorry. Kan? Boniface ya. Boniface udah duluan. Iya, Boniface. Babak kedua. Babak kedua awal. Nah, kalau lawannya mainnya sudah enak, tambah lama pun tambah enak. Iya, jadi untuk merubah itu nggak gampang. 3-0 loh. Iya. 2-0 dulu baru terakhir Lukman ya. Karena kualitasnya ini juga. Yang 3-0 itu untuk gue juga agak kocak. Skamaka dribbling. Lukman itu jauh di sana. Jauh. Di cover 1 orang. Iya. Ada 2 orang. Kenapa lu mundur? Iya. Kenapa lu mundur? Bener. Lu mundur, lu kasih ruang. Takut diajak lari dia kayaknya kan. Harusnya ada 1 orang, 1 nutup passingnya ke Lukman. Iya. Isolasi Skamaka. Nggak dilakukan. Salah. Jadi Lukmannya terlalu bebas lah di sana untuk dapat bola kan. Dan akhirnya dia bisa megang bola man to man gitu kan. Ya, gue udah bilang berapa kali, gue nggak selalu lihat Leverkusen main bagus. Terutama di Eropa. But that's okay. I mean, lu nggak juara pun, it's okay. Iya, it's okay. Musim lu tetap berhasil. Cuman orang pasti pada kaget ini ya, nggak nyangka. Karena gue juga sedikit meremehkan Atlanta kan. Tadi di DP gue bilang, di atas kertas kita semua berempat sepakat. Kemungkinan besar Leverkusen menang. Iya. But this is final. Semua bisa terjadi. Dan semoga UCL juga gitu. Anjing, Dortmund dong. Tapi emang gue tadi waktu di episode sebelumnya juga bilang kan, karena Atlanta itu benar-benar gak konsisten. Tapi gue setuju sama coach di awal katanya, kata-kata awalnya adalah menurut gue Alonso sedikit atau Leverkusen sedikit meremehkan gitu. Iya, Karena terlalu pede. kalau lu nontonin gamenya Atlanta di game-game Serie A lawan Bologna, lawan Inter, lo harus tahu cara main lawan Atlanta itu kayak gimana. Iya.
nggak begitu gampang, nggak begitu ribet kok lawan Atlanta. Lu main agak compact aja di belakang. Iya, Lu nyetain space untuk untuk counter, sayap-sayap masuk. Itu tembus mulu, Coach. Bayangin Inter 2-1, 4-0 Mereka loh. jangan dikasih space. Tadi mereka dikasih space. Iya, menurut gua kepedean, dan gua nggak merasa mereka tuh cukup riset atau cukup nontonin video analisis pertandingan-pertandingan Atlanta ketika mereka bisa dibombardir lawan tim-tim yang kayak Inter, Kalau gol Bologna. pertama itu kan salah back kanannya, nggak nyangka Lukman masuk. Tapi gol kedua, tiga itu kan space. Mereka dapat space, Benar. ya kan? Iya. Nah, kalau gol dari dulu bilang Gasperi ini untuk gue suka nonton Atalanta zamannya Zapata, Ilicic, Papu Gomez. Iya. Tapi generasi ini kan hilang. Iya kan? Hilang dulu. Perubahan bermain nggak berubah. Dengan kualitas yang lebih menurun. Sehingga mereka rank berapa? 5? Sekarang 5. Iya, rank 5. Dulu kan masih bisa bersaing di papan Kemarin bahkan sempat lebih bawah 5 kan ya. Nah, dulu kan selalu bersaing di Liga Champions papan masuk, atas. Ya. Makanya gue suka bermain karena untuk gue very non-Italian gaya bermainnya. Cuman pertanyaan kan adalah kalau lu mau bermain dengan sistem yang cukup sulit, kualitas pemain lu nggak mendukung, ya susah. Dan ini yang terjadi di musim ini di Serie A. Kalau lu lihat lawan Sporting, lawan Liverpool, Marseille, udah kelihatan gaya bermain mereka. Kenapa? Kalau gue bilang Alonso ini kepedean. Iya, itu yang merasa sistemnya udah hampir perfect lah gitu. Hampir perfect ya. But that's okay. This guy ini kan masih jam terbangnya masih cetek. Jadi ini pelajaran buat dia. Benar. Tadi gue bilang benar-benar jam terbang Gasperini sama Alonso di situ kelihatan juga ya. Mungkin karena faktor main di Eropa juga, Gasperini juga ada lebih paham lah taktikal gitu. Dan dia tadi kelihatan banget emosional juga kan. Selebrasinya kayak shoot gini kayak gini. Dan menurut gue itu tadi ngeremehin kepedean dengan formasinya, dengan strateginya. Walaupun beberapa kali kan kita lihat Leverkusen selalu ketinggalan lebih dulu, dia harus comeback dulu kan sampai last minute di injury time itu. Jadi menurut gue memang gue juga nge-tweet kan pas 1-0, mungkin ada plot twist, diketawain sama netizen. Mereka bilang, tunggu coach nonton Leverkusen sampai habis. Karena biasanya gitu ya. Tunggu coach sampai 80 menit ke atas. Pas menit 76 gue tweet lagi. Katanya nunggu sampai akhir. Kok 3-0? Anjing. Diem semua. Tapi itu keren banget sih. Gue bener-bener musim ini gue meng-highlight seorang Koop Mainers ya. Yang gelandang menurut gue nih pemain yang gila. Kayak robot tadi staminanya nggak bisa habis ya. Iya, itu gila. Koop Mainers, gue ngikutin dia udah lama. Skill pas-pasan. Etos kerjanya gila. Tapi yang membuat dia punya nilai tambah etos kerja. Sama football brain-nya bagus lah. Sama football brain-nya. Oh, gila sebetulnya. Ya, betul. Nah, pemain Belanda kan rata-rata gitu. Visinya bagus. Bahkan sampai Nathan ini visinya bagus semua. Strike dan cuman skillnya pas-pasan. Nah, kalau lu mau sukses, contoh Nathan sama Hubner lah. Lu kerja keras. Manfaatkan visi, lu tutupin kekurangan lu, bakat lu yang biasa-biasa aja. Nah, ini Koop Mainers begitu. Makanya pemain-pemain kayak Van de Beek, David Klaassen tuh yang nggak... Van de Beek contoh Pak Klaassen, Pak. Nggak berkembang karena stylish gitu ya. Lo nggak kurang etos kerja yang cukup banyak gitu kan. Dan gue udah dari awal, tengah musim gue udah bilang, Koop Mainers ini adalah tipikal gelandang yang menurut gue cocok banget kalau main di Inter. Dan ini Koop Mainers sama si Barella. Di Inter juga. Iya, cuman ya Inter kan baru sama tahu. Juve kalau nggak salah. Juve. Ya pokoknya di Serie A pasti ini jadi ini panas lah, komoditas panas. Dia. Gue bilang pemain kayak dia di Inggris nggak cocok. Cocok di Serie A. Iya. Sama pemain Atlanta tuh yang gue pengen banget tuh sebenarnya udah dari lama, dari musim lalu gue bilang Scalvini, walaupun tadi baru masuk babak kedua. Ruggeri lumayan lah, back muda potensial back kiri. Ruggeri itu ya sosok lah, tapi karena masih muda kan. Bad lah. Sama si Koop Mainers itu sih menurut gue. Ya Lukman oke lah. Lukman buat second striker menurut gue keren sih. Buat di Serie A menurut gue jago karena lah. dia punya speed, dia punya skill, dia punya shootingan bagus. Daripada lo di Inter. Cuman ini pemain nggak konsisten juga. Iya. Tapi kan bekas di Everton. Lumayan. Iya, sama Leicester juga pernah kan. Sama kalau bandingin sama Alexis Sanchez, Arnaud Taufik, ya gue mendingan dua pemain yang dibuang ganti Lukman gitu kan. Tapi kan setahu gue tuh Inter udah dapet Taremi. Nah, kalau ngomongin Inter nih coach, gue penasaran karena kan lo sempat ngikutin kan dia sekarang berganti transisi akuisisi di Oaktree kan. Dari si yang Cina Suning itu kan. Lo emang udah dijual Mas Suning? Bukan dijual, lepas karena dia udah habis, masa utangnya udah habis, jatuh tempo.
Jadi ini Terus nggak menarik. bisa bayar Suning. Nggak bisa bayar. Terus diambil alih. Diambil Sama alih. Oktri yang peminjam, yang krediturnya. Oktri Amerika. Iya, betul. Ya udah selesai. Ya itu maksud gua. Tapi kan sebenarnya di Serie A pun bukan cuma pertama ini kan ada dari apa investment dari apa Amerika kan. Dan so far kayak Roma pun juga dari Amerika Iya. juga. Menurut lo ini akan hanya ditungguin sampai value-nya naik dijual atau menurut lo mereka akan Enggak. maintain dulu nih Oktri? Value Karena benar-benar dijual. bisnis banget ya. Iya. Value naik itu bukan dalam 1, 2, 3 tahun, bisa 10 tahun. Oh. Dan kalau make money beneran bisa. Tapi Serie A itu nggak se-make money IPL. Ya, Makanya Kroenke, Glazer nahan semua. ya, ya. Dari Glazer kan kelihatan bahwa mereka nggak peduli dengan MU. Fasilitas ancur-ancuran, who cares? Iya, iya. Tiap tahun dapat dapat duit lah Iya, kasarnya. iya, iya, iya. Dan value-nya kan naik terus. Nah, Dapat dividennya. Iya. Kroenke sama, nggak peduli, udah serahkan ke si Siapa sekarang direkturnya di atas Edu siapa? orang India itu. Sanlehi, masa sih ada? Bukan, Oh, bukan. Oh iya, sorry, gue lupa. Vikram Iya, udah ganti, atau apalah benar-benar, itulah. benar-benar. Yang namanya agak susah. Iya, India juga Nah, iya. benar-benar. Nah, dia yang pegang finance. Iya, iya. Jadi selama oke, Amerika nggak peduli. Yang harus dilakukan sama Serie A, klub Serie yang di pemiliknya Amerika. Milan kan punya Amerika juga. Iya, udah Amerika juga. Iya. Simple, lu harus punya manajemen Italian management yang bagus. Karena Amerika nggak peduli. Iya, Intinya adalah lu make money, gue happy, mau juara nggak penting. Iya. Nah, manajemen ini Roma sudah kick Mourinho, udah mulai naik down. Iya. Oke, walaupun kalah lawan Leverkusen. But Iya. apa yang dilakukan De Rossi selama setengah tahun Lumayan terakhir lah. kan luar biasa. Lumayan. Keren banget, menang hampir selalu menang. Ngatro. Kalah lawan Inter, Iya, iya, ada seri-seri juga. Ya. sedikit lah kalahnya sangat sedikit. Tapi selama manajemennya bagus, ya Amerika nggak peduli. Dan Inter sekarang kan cukup solid di dalam. Iya. Makanya untungnya tadi yang gue baca, kan kalau nggak salah butuh takes 28 hari ya untuk mereka untuk officially bekerja. Tapi di satu sisi mereka udah ngasih udah koordinasi, mereka menyerahkan sementara tampuknya ke Marotta. Dan gue merasa selama ada Marotta dan juga timnya, Inter in the safe hands lah menurut gue kan. Karena Jupe itu besar gara-gara Marotta. Iya, ya, karena menurut gue selama ini siapapun pemainnya ketika Marotta ada, ya orang bisa tambal sulam Iya, dan betul. silih berganti, Marotta Dan so bisnisnya far jalan. so good kok. So far so good, makanya gue nggak ngerti, tapi gue belum baca lebih detail secara utangnya apakah dengan sekarang berpindah ke Oktri nih utangnya akhirnya Inter udah nggak punya utang mana-mana atau dia masih punya utang? Suning itu udah lama keteteran. Iya. Jadi sedikit off the record, housing bubble di China itu lagi collapse. Jadi banyak orang beli nggak bisa Nggak bisa bayar. bayar. Jadi sistem mereka itu gali lubang tutup lubang. Iya, Mereka iya. pinjam duit, bangun dengan duit yang ada nggak invest di sini, mereka bangun lagi. Kalau ini berjalan lancar semua nggak ada masalah. Iya. Tapi pada saat ada krisis orang nggak punya kerjaan atau apa, ini mandek. Iya, Nah iya, itu merembet semua. Nah Iya, seperti di Amerika 2008. Oh yang zaman ini yang properti lesu segala macam itu istilahnya ya. Bukan properti lesu Ya, lagi, semuanya itu lah ya. Pare itu hancur. Nah sekarang kejadian dengan Cina dan yang kena itu bukan Suning juga, Evergreen hampir bangkrut. Banyak tim lah yang hampir kolaps, Iya. termasuk Suning. Makanya gue bilang, wah Suning kuat juga ini masih pegang. Iya, Ternyata iya. Masih Iya. gali lubang tutup lubang. kasusnya sama kayak AC Milan kan, Iya, iya. dipegang Cina Akhirnya setahun, diambil Amerika. diambil Elliott Group ya. Ya Elliot, lu nggak bisa bayar, ambil alih. Iya, Nah, iya. ternyata gue bahkan nggak tahu kalau Suning itu juga punya Gitu, udah. utang terus nggak bisa bayar diambil alih. Sebenarnya beberapa kali kan dia udah ngejual, tapi kayaknya Steven Cheng juga maunya jual untung gitu kan, kayaknya nggak mau jual impas atau Iya. jual rugi gitu. Jadi kayaknya dia nungguin sampai last minute banget, tapi akhirnya udah gitu doang, anjing ditinggalin gitu aja. Tapi ya, Karena di Cina itu perusahaan dia banyak yang bangkrut tuh. oh iya, bapaknya kan sih Iya. siapa Ya, lupa lah Zidane whatever gitu ya. lah. Tapi ya oke, itulah one right lah sama Steven James. Tahu gue, menurut gue memang dia cukup antusiasme sama sepak bola cukup tinggi.
Dia turun langsung juga ke manajemen dan lain-lain. Sebenarnya oke lah. Cuman memang duitnya aja yang Emang kurang. duitnya nggak ada. Ya gara-gara Iya. gara-gara perusahaannya collab. Tapi memang menurut gua awalnya tuh gara-gara pandemi sih. Jadi bikin semuanya Iya. berantakan, masuk perusahaan Cina itu jadi nggak bisa. Ya. Itulah untuk bangun Nggak secara bisa hidup finansialnya normal lagi. stabilnya. Ya, Ya semoga dengan di Walk 3 ini ya mereka percayakan sama Marotta. Gue merasa ya so far sih kayaknya so good lah kalau di bawah Marotta. Tinggal nanti ya kalau mungkin ada 1-2 pemain yang memang harus dijual untuk membalancing finansial ya nggak masalah karena Marotta yang tahu lah itu. iya, karena yang udah pasti datang tuh katanya Tareminya Porto sama atlet itu siapa ya? Tapi gue berharap itu yang isunya Jeremy yang Porto juga udah tua. udah tua 30 ya. Tapi kan, Iya. tapi gue percaya lah sama Rota. Semoga buat jadi rotasi lumayan lah. Karena kan udah selama Iya. ada Thuram sama Lautaro pasti akan mereka berdua. Tinggal cari rotasinya si siapa? Ya cari pelapis Taremi lah. sama Korea tuh balik tuh dari Marseille karena nggak tembus Liga Champions kan. Ya gue pengennya sih ada satu striker lagi si Sanchez, Anatovic, Korea buang. Nah tengahnya tambah Cop Miners itu tuh mantep banget sama belakangnya antara Scalvini atau Bung Yerno ataupun strikernya mau nambah Gudmundsson juga oke tuh. Itu dari Inter. Nah gue yang lagi rame nih Coach, kalau kemarin lagi bahas Pochettino dan lain-lain, gue tadi kaget abis kita main bola kan tadi kita main bola jam 8 sampai jam 11 malam ya. Ada berita itu dari si Di Marzio sama siapa Romano. Ten Hag cabut. Ten Hag kemungkinan cabut open katanya. Romano gue nggak baca malah. Baru belakangan setelah Di Marzio Kalau Di Marzio gue nggak percaya. Romano muncul di ya gue bilang sama si Tega kalau untuk Eropa di luar Itali gue nggak begitu percaya. Iya. Kalau untuk kasus Tapi di luar kalau Itali. Romano gue percaya. Nah Romano bilang kalau Romano bukan bilang dia bakal cabut tapi everything is still open. Iya. After FA Cup juga Ya, kan. gue rasa kalau open ya oke lah. Kan mereka mau melihat feeling gue ya bukan masalah menang atau enggak, tapi permainan Permainannya. itu lebih penting. Iya, Lihat seperti apa siapa yang akan. Gue nggak yakin Ten Hag dipecat. Iya, Kecuali Ten Hag dapat tawaran yang lain lebih bagus, di mana dia pertimbangkan. Gue under pressure di sini dan lain-lain, dan mungkin nggak dikasih duit banyak, Iya, ya iya, kan? iya. Karena Ineos sudah bilang, udah berapa bulan yang lalu bilang kita akan fokus ke pemain muda. Contoh Arsenal yang diambil. Iya, iya, iya. Jadi nggak ada pemain bintang yang datang. Iya. Ya, gue nggak tahu. Mungkin aja dipecat, tapi feeling gue sih nggak. Tapi karena kalau gue juga melihat mungkin nanti pada akhirnya penentunya adalah manajemen juga akan berbicara pasti after Iya. FA Cup, berbicara sama Ten Hag, berbicara sama pemainnya menurut gue. Iya. Karena menurut gue ruang ganti itu juga penting tuh. Apakah memang ruang ganti benar masih di belakangnya Ten Hag atau mungkin udah terbagi lah. Karena kalau gue lihat kemarin yang dia main sih menurut gue harusnya dengan cara main mereka nih harusnya mereka masih mendukung Ten Hag ya. Iya. Karena mereka mainnya nggak. Ya harusnya ya. Iya, kan? 2 match terakhir kan lumayan Iya, mainnya. cuman kalau memang ternyata evaluasinya berbeda termasuk lawan FA Cup mereka kalah gitu, kalahnya dan juga memalukan sehingga ruang ganti memanas, menurut gue ya bukan nggak mungkin dan tapi gue dari sebulan terakhir gue bilang ya udah kalau dipecat juga gue nggak akan menyayangkan tapi kalau dipecat pun ya udah siapa penggantinya karena kan Iya, itu yang susah. isunya katanya Pochettino. Nah ini gue dari awal juga even sebelum Ten Hag pun gue nggak suka coach Pochettino, gue nggak pernah. Gue baca berita di media Belanda, Pochettino itu gantiin Southgate. Inggris, anjing aneh banget. Ya bisa juga sih kalau. Iya. Tapi kalau Southgate juara mah, gue rasa nggak mungkin sih. Walaupun kontraknya habis. Gue rasa mungkin karena udah kelamaan. Iya, Lu harus butuh angin segar. Nah, Deschamps saja lanjut lagi kemarin udah kalah di final. Tapi, nah itu gue Deschamps feeling gue abis ini juga habis. kecuali juara coach. Nggak yakin gue. Karena Even juara pun. Zidane tuh kayaknya emang pengen banget sih. Iya. Makanya dia nolak-nolak klub tuh Nunggu, kayaknya pengen iya. dia nanganin timnas Prancis. Nah, gue yang baca tadi terakhir tuh kayaknya memang MU tuh keen to Pochettino jika memang Ten Hag jadi dibuang gitu atau jadi putus kontrak lah. Karena kan belajar dari Pochettino sama Chelsea aja mereka part ways. Tapi kalau itu kan menurut gue different issue ya. Karena Chelsea tuh pengen membangun Different tim issue. memang untuk menjadikan pelatihnya hanyalah sebagai robot gitu memakai yang mereka berikan kan bukan menjadi pelatih yang punya kekuasaan lebih kayak manajer kayak era Ferguson dan Wenger gitu kan. Jadi ya gue cukup paham lah dan Pochettino kayaknya nggak mau untuk disetir seperti Gue itu. juga paham dari makanya kalau kita menilai itu harus lihat dari sisi pelatih. Gue juga paham Pochettino yang sudah punya reputasi nggak mau ancur-ancuran dengan pemain yang menurut dia nggak begitu bagus. Iya, iya. Tapi gue juga paham dari sisi pemilik
Kalau gue jual itu 50% drop semua harganya. Iya, iya. Karena kebanyakan nggak perform. Iya, itu yang gue bilang. Iya. Jadi mending lu ambil pelatih muda, ya lu jalanin apa yang lu Iya. ada aja. Pelatih muda yang nothing tulus, tapi punya visi yang bagus. Betul. Siapa tahu berhasil. Iya, karena memang kelihatannya mereka pengen bully dengan keyakinannya kita pengen invest di pemain-pemain ini ya. Kayaknya mereka menurut gua nggak mau jual serugi itu gitu kan. Jadi Iya, emang pengen nggak nyari, bakal dijual. nyari pelatih yang memang ya udah lo terima nih Yang bisa squad terima, kita, iya. bukan kita Iya. rombak lagi setengahnya Iya, segala iya, macam iya, seperti iya, yang kita iya. bayangkan gitu kan. Iya. Nah itu yang menurut gua juga, ya itu namanya sepak bola industri modern, ya begitu gitu. Jadi kalau mungkin juga banyak yang bilang MU mau sampai kapan ganti pelatih terus ya, Liverpool bayangin 30 tahun you keep searching gitu kan. Madrid 2 musim nggak berprestasi ganti pelatih, dan menurut gue ya nggak aneh juga kalau MU begitu. Tapi kalau memang mereka tetap mau stay di Ten Hag karena nggak ada no other choice ya mungkin. Tapi MU kasusnya beda lagi. Kan? Kalau gue bilang udah jelas pemain ini toxic. Sampai Mourinho bilang pemain-pemain yang gue nggak mau itu masih ada di situ. Iya iya iya. Jadi kalau in this case gue bilang posisi pelatih lebih kuat. Lu mau ganti lagi, nanti kalau ganti justru pemainnya harus dibuang. Ya, karena tapi Dan gue feeling gue MU akan ke sana. Tapi gue mikirnya coach, karena main toxic itu ada, cuman kan pasti jumlahnya nggak sebanyak era Mourinho sama Ole kan, atau sama Rangnick gitu kan. Iya, Cuman iya. dengan, gue nggak yakin even ada sekelas Varane, Casemiro yang punya mentalitas juara dari Madrid gitu ya. Masa dia nggak bisa ikut membantu ruang ganti sih, dan juga ditambah pemain-pemain yang datengin sama Ten Hag juga Enggak, gitu, orang-orang Ten Hag. mereka itu udah apa ya? Udah nggak lapar lagi dengan prestasi pemain kayak Casemiro sama Varane ini. Tapi kan mereka tahu coach, pemain-pemain yang mental tempe gitu cuma mereka punya tetap- gaji, jadi nggak ada. Kalau lu mau ya go fight, cuman kalau lu fight sendiri terus 3-4 pemain nggak mau fight ya males juga. Ya iya sih. Nah, Cuman ini yang gue bilang terjadi, makanya harus disapu bersih. karena dengan mixing pemain Ten Hag aja gue rasa harusnya dicukup gitu Karena kan. kalau lu ganti pelatih, asumsi lu ganti pemainnya 80% stay, Iya. akan terjadi lagi. Lihat aja. Juga. Ya tapi gue, nah Jadi itu kalau lu ganti pelatih, ganti pemainnya sekalian. itu juga. Iya. Nah itu yang makanya menurut Itu gue, baru opsi yang lebih make sense. menurut gua ya itu tergantung siapa kandidat pelatihnya sama presentasinya nanti seperti Iya. apa. Apakah Iya. mereka akan bisa meneruskan minimal setengah dari proyek ini atau ganti semua. Nah menurut gua MU nggak punya apa ya, keistimewaan untuk mengganti pemain dalam waktu dekat ini dalam jumlah banyak gitu kan. Yang selain kita MU bahas. ini sekarang udah sama kayak apa namanya, di era yang baru ya. Iya. Lu lupakan akan kembali ke era Iyalah, Ferguson. historinya Forget it. lupakan lah. Sekarang MU nggak lebih besar daripada Chelsea, Arsenal, Spurs dan lain. Iya. Cuma ngandelin sejarah doang. Kenapa? Karena di belakang City, di belakang Chelsea ada orang yang benar-benar mau keluar duit. Iya. Tidak di belakang MU, tidak di belakang Liverpool, tidak di belakang Arsenal. Arsenal masih agak mendingan. Liverpool, kalau Arsenal nggak bisa membuat sesuatu, Iya. kolaps juga. Iya. Akan nunggu 30 tahun juga. Iya, iya. City duit punya, pelatih Nah, iya. hebat, dirtek hebat, semua hebat, Perkawinan yang scouting hebat lah, sempurna perkawinan yang memang. hebat. Iya. Nah, kalau kecuali MU jor-joran Iya. sama kayak Todd Boehly, mungkin Iya, iya. masih bisa selamat. Faktanya Ineos mau invest di anak-anak muda. Tapi baik lagi, jor-joran dengan efektif apa yang scouting yang tepat gitu kan Iya, ya. Kalau iya. jor-joran juga salah ya kayak Todd Iya, Boehly juga gitu iya, kan ibaratnya. iya, Lu iya. buang-buang 900 juta, 600 Ya, juta jor-joran kayak City, for nothing. Iya, scoutingnya tepat, Iya. negonya tepat. kayak Madrid. Nah, iya Madrid. Dan jual pemainnya lagi pun juga after sales-nya. Ya mungkin harus mikir, sekarang MU udah harus mikirin after sales sih, kayak orang-orang Indonesia beli mobil di Indonesia gitu kan, mikirin menengah ke bawah kan kebanyakan kalau dijual laginya, Resale price-nya, iya kan, ya. harganya turun nggak? Dan Ya, akhirnya kan kayak- yang menang selalu mobil Jepang gitu kan. Kalau lu nggak peduli, pokoknya Nah iya, langsung naik. kalau yang memang udah punya uang, nggak peduli harga resale value-nya kan, mau beli BMW, Ford, apalah yang udah resale value-nya turun pun mereka udah nggak peduli. Nah kan pada akhirnya menengah, yang mayoritas kan memang masih yang menengah ke bawah gitu, yang B, C, D, yang memang mikirin resale value-nya stabil, turun, naik apa gimana gitu kan. Itu yang pasti harus, dan MU itu menurut gua 8 tahun terakhir nggak punya kekuatan itu untuk bisa menjual pemain dengan harga yang stabil atau naik yang gitu ada kan. beli pemain yang Nah, mahal. ada beli pemain yang dibohongin investasi Iya. bodong. Oke, itu dari MU, tapi coach dari kalau let's say Ten Hag cabut, pilihan lo antara Pochettino, Tuchel, Flick buang ya, Flick nggak kita mau hitungin. Pochettino, Tuchel, Potter, sama McKenna. Gue sih
Gue mending Tuchel. datengin pemain muda ya. Pelatih muda. Iya. Siapa? Ya McKenna itu. Anjing, mana kali itu Enggak. asistennya Ole Enggak, coach, anjing. dengan catatan kan semua pemain diganti. Iya sih. Iya kan? Nah, sekarang lu datengin Tuchel. Lu datengin Tuchel Pocket, lu nggak dapat pemain yang mereka Iya, inginkan. iya, susah juga. Beruntun terus 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun akan dipecat terus. Iya, iya, Susah. Ya paling ya bener sih kalau kayak McKenna pasti bisa ya buang-buangin pemain-pemain seniornya ya mulai Iya, dengan iya. Garnacho, Mulai Maino. Karena dia Oilun. nggak ada pressure juga. Iya. Semua clean sheet, pemain clean sheet, pelatih clean sheet, pemain muda-muda ya mulai dikasih waktu. Tapi berat sih karena dia mencoba dulu sih. Ya memang berat, makanya gue nggak yakin Ten Hag Oleh. dipecat. At least Ten Hag udah pernah di dalam. Ya kita lihat nanti pelatihnya siapa. Tapi yang gue kaget ternyata Bayern Munchen Kompany. beloknya Kompany ya. Ya ini pelatih menurut gue emang potensial ya. Gue juga bilang potensial. Tapi dulu gue pernah melihat apa ya sematan potensial ini pernah ke seorang Patrick Vieira dulu kan waktu nanganin yang tim Amerika itu. Tapi dikasih tim-tim Perancis, tim mana terakhir ya dulu? Crystal Palace. Crystal Palace ya mungkin. Nyata Palace sekarang di bawah si Glasner lumayan Bagus. oke kan. Iya, Nah di iya. bawah Vieira nyata nggak bisa. Nah gua nggak yakin gitu dia langsung bisa nanganin Bayern Munchen secara ruang Ya, gantinya gambling. gitu ya. Gambling. Cuman memang kalau dia dapat kualitas pemain yang Kompany bagus, ini pernah main di Munchen nggak sih? nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah kan dia dari si Anderlecht ya? Anderlecht langsung ke Langsung City kan. ya? Ya. Jadi gue merasa ya apa iya dia punya kedekatan histori sama pemain-pemain Jerman dan juga Bayern Munchen. Enggak. Walaupun mungkin satu ini- sisi ya. Ini gambling. Iya kan? Ini Ya gambling. walaupun mungkin satu sisi dengan dia punya kualitas ditambah pemain yang berkualitas mungkin bisa klop gitu ya. Sama kayak Niko Kovac, gambling dipecat Ya, juga. walaupun bisa juara ya. Iya. Tapi bedanya mungkin secara permainan Kompany harusnya potensial dibandingkan Iya. Niko Kovac itu Ya, ya. itu gue di awal musim tahun lalu gue bilang Burnley ini mainnya keren. Bahkan gue bilang ke member gue, lu nonton Burnley. Cuman ya gitu, kualitas pemainnya nggak memadai, terlalu berani. Iya, Nah iya, sekarang lu terlalu dikasih menarik. kualitas pemain memadai, gameplay plan lu bagus dan berani, bisa aja berhasil. Jadi Bayern kemungkinan dapat Kompany, Liverpool Juventus udah makin dekat sama Mota, Barcelona nih yang belum ada hilal nih. Siapa pelatihnya? Nggak tahu lah. Nggak jelas lah. Belum tahu pelatihnya siapa. Dan oh ya, Jangan kaget kalau Marquez yang jadi pelatih. oh iya Rafa Marquez ya. Iya. Oh iya terakhir kan memang isunya Rafa Kalau Marquez nggak Mota, kan. Marquez. Jadi Mota udah Mota kemungkinan cabut. besar ke Juve. Iya. Marquez. Ya, mereka berharap jam eranya Pep kembali lagi. Cuman ya. tanpa Messi, Xavi dan Iniesta ya. Jebolan Barca ya. Goodbye my love aja. Terakhir coach preview FA Cup final. Menurut lo ini akan definitely City atau menurut lo Enggak. 50-50? 5-5, 4-5. 4-5. Iya. Jadi City sedikit unggul tapi belum tentu. Ya ini menurut gua akan pertandingan yang akan menentukan juga buat evaluasi Ineos kepada Ten Hag. Jadi ya kita lihat seperti apa. Gua nggak berharap menang sih memang lawan City menurut gua ya. Cuman Gue rasa lu bisa fighting aja menurut gua iya, oke lah. gue rasa semua fans MU nggak ada yang berharap. Jangan main sampah aja lah. Asal jangan diinjek-injek aja Jangan harga sampah dirinya. aja gitu doang. I mean kalau sampai extra time, penalti kalah bisa diterima. Dan gue tadi sempat baca media mana gitu, Ten Hag sudah cukup puas dengan Amad Diallo, perkembangan Garnacho, sama Anthony. Gue dalam hati, dari mana Anthony lu puas gitu? Jangan-jangan mau jadi back kiri di musim depan. Anthony itu dibuang. Tapi mungkin gak sih menurut lo dia akan jadi back kiri darurat musim depan coach? enggak, back kiri dicoba enggak, berapa kali back kan? kanan. Lah kan kemarin berapa kali coba jadi back kiri? Iya, wingback, tapi wingback. enggak berhasil. Dia aja bingung suruh back kiri. Marah-marah Iya. kan. Back kanan masih bisa. Tapi kalau back kiri sih enggak. Ya kita lihatlah nanti musim depan apakah FA Cup ini akan menentukan atau ternyata kayak kata coach ternyata nggak menentukan karena butuh apa ya masif untuk ketika menggantikan Ten Hag dengan pelatih lain dan opsinya emang nggak banyak saat ini ya. Dan kita ketemu lagi di hari Selasa depan dan jangan lupa ntar tanggal 6 menuju tanggal 6 Juni kita akan ada off air ya di One Bell Park Fatmawati live reaction timnas bareng Hanif juga The Derby itu ya. Sama juga nanti tanggal 11 di Surabaya. Jadi siapkan yang buat Surabaya, siapin kalian udah harus beli produk Rexona nanti ada diumumin di Instagramnya Coach Yasin dan juga podcast selesai dan juga Derby nanti akan diumumin cara gimana kita ketemu di Juni besok ya. Dan juga FA live di Reaction. The Derby. Oke, see you when I see you. Bye bye.